Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Elektrik, kembali lagi dengan saya Idan TV. Kali ini saya ingin sharing ilmu tentang dunia kelistrikan. Untuk yang pertama, saya akan memulai dengan materi-materi dasar tentang kelistrikan. Langsung saja Sobat Elektrik. Dasar listrik dan rangkaian listrik. Pengertian dasar. Listrik adalah kumpulan elektron-elektron atau suatu energi yang dapat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Listrik terbagi dua macam, di mana yang pertama adalah listrik statis, dan yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik statis, di mana elektron dalam konduktornya dalam keadaan diam atau tidak berpindah. Hal ini terjadi ketika kedua benda yang bermuatan saling bergesekan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Tetapi elektron dalam hal ini negatif dan proton dalam hal ini positifnya dalam keadaan diam dan tidak berpindah. Kemudian yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis yaitu di mana elektron yang di dalam konduktornya berpindah-pindah. Dan ada dua macam listrik dinamis. Yang pertama yaitu listrik dinamis arus arah atau DC. Dan yang kedua adalah listrik dinamis arus bolak-balik atau AC. Listrik dinamis. Yang pertama adalah listrik dinamis arus arah atau direct current atau DC, di mana bila gerakan atau perpindahan elektronnya dengan arah yang tetap atau searah. Contoh pada baterai dan aki. Kemudian yang kedua, listrik dinamis arus bolak-balik atau alternating current atau AC, di mana bila gerakan atau perpindahan elektronnya dengan arah yang berubah-ubah secara periodik. Contoh pada listrik PLN dan generator atau alternator. Di dalam listrik dinamis dapat dibagi menjadi beberapa jenis rangkaian listrik. Jenis-jenis rangkaian listrik terbagi atas beberapa rangkaian listrik, mana yang pertama yaitu rangkaian listrik secara seri, dan yang kedua adalah rangkaian listrik secara paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian listrik gabungan, di mana gabungan antara rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel. Sebelum saya membahas satu persatu mengenai jenis rangkaian listrik, ada baiknya mari kita melakukan pengenalan terhadap hukum-hukum dasar listrik yang berlaku, di mana dalam membantu sobat elektrik juga agar lebih memahami materi rangkaian listrik dasar selanjutnya. Pengenalan hukum dasar listrik. Hukum dasar listrik yang pertama di sini yaitu ada hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 juga biasa dikenal dengan hukum kekekalan muatan listrik, di mana jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari percabangan itu. Contoh pada gambar pertama di bawah, di mana I sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. DC adalah sumber tegangannya, yang artinya pada saat I sebagai kuat arus listrik yang masuk, dan I1 dan I2 dan I3 adalah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Bisa disimpulkan persamaan sebagai berikut, di mana I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Artinya kuat arus listrik yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus listrik yang keluar pada titik percabangan. Kemudian pada gambar yang kedua, di mana I2, I1 dan I3 sebagai kuat arus listrik yang masuk pada titik percabangan.
Dan I4, I6, dan I5 adalah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan, dan berdasarkan gambar di atas dapat dirumuskan di mana I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I5 ditambah I6. Kemudian yang kedua adalah hukum Kirchhoff 2 atau hukum kekekalan energi, di mana jumlah aljabar dari gigil atau diagram listrik sumber beda potensial dalam sebuah rangkaian tertentu atau loop sama dengan 0 sesuai dengan persamaan samping, di mana sigma E ditambah sigma V sama dengan 0. Contoh pada gambar di bawah, di mana E dan R sebagai sumber listrik dan arah panah yang searah disimbolkan sebagai kuat arus I, dan R sebagai hambatan. Dari rangkaian sederhana di atas, maka akan berlaku persamaan berikut. Anggap arah loop searah arah arus, di mana I dikali R ditambah I dikali R minus E sama dengan 0. Dapatlah persamaan 1. Maka E sama dengan I di dalam kurung R ditambah R garis kurung. Kemudian I sama dengan E per dalam kurung R ditambah R. Persamaan 1 dapat ditulis dengan bentuk lain seperti berikut. I kali R sama dengan E minus I kali R, di mana I kali R adalah beda potensial pada komponen resistor R, yang juga sering disebut dengan tegangan jepit. Kemudian pada hukum dasar listrik yang ketiga itu adalah hukum Ohm, yang artinya kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian, dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Sesuai dengan bunyi hukum Ohm, secara matematis untuk menghitung besar voltase listrik menggunakan rumus V sama dengan I dikali R, dan untuk menghitung kuat arus listrik atau I, rumus di atas dipakai kembali sehingga I sama dengan V per R. Rumus di atas dapat dituliskan kembali untuk mendapatkan hambatan atau R, di mana R sama dengan V per I. Untuk lebih mudah mengingatkan hukum Ohm, digambarkan dalam bentuk segitiga piramid, di mana V bagian atas dan I sebelah kiri dan R sebelah kanan, di mana V sama dengan I kali R, dan I sama dengan V per R, dan R sama dengan V per I. Kemudian hukum dasar listrik yang keempat adalah hukum Faraday 1 dan Faraday 2, dan yang kelima adalah hukum Coulomb, dan yang keenam hukum Lenz, dan yang ketujuh hukum Lorentz. Dari 7 hukum dasar listrik yang saya paparkan, 4 di atas akan kami bahas detail di dalam video yang berbeda selanjutnya. Kita akan masuk ke pembahasan rangkaian listrik secara seri. Rangkaian listrik secara seri adalah rangkaian yang tersusun secara sejajar atau berderet atau berurutan dan tidak memiliki cabang. Contoh pada gambar berikut, di mana V sebagai sumber tegangan dan I adalah arus kuat total yang mengalir pada suatu rangkaian, dan R1, R2, dan R3 sebagai hambatan. Kemudian pada rangkaian listrik secara seri yang penting kita ketahui adalah ada beberapa syarat, di mana yang terpenting adalah I atau arus kuat total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, yang artinya
kuat arus yang mengalir pada setiap titik hambatan atau R akan sama dengan kuat arus total. Artinya, kuat arus total atau kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tidak akan berubah walaupun melewati satu titik hambatan. Kemudian syarat yang kedua adalah V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, yang artinya tegangan yang mengalir pada setiap titik hambatan akan berbeda dengan tegangan totalnya, di mana tegangan total yang mengalir dalam suatu rangkaian akan berbeda dengan tegangan yang mengalir pada suatu titik hambatan atau R, yang biasa disebut V1 atau VR1, V2 atau VR2, V3 atau VR3. Kemudian cara yang ketiga, di mana R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Artinya hambatan total sama nilainya dengan hasil penjumlahan hambatan 1 sampai hambatan 3. Mari kita bahas selanjutnya contoh soal atau contoh kasus dalam menyelesaikan beberapa soal-soal dalam rangkaian secara seri. Contoh soal atau contoh kasus sesuai dengan pada gambar berikut, di mana V total sebagai sumber tegangan yang mengalir pada titik A menuju ke titik B, di mana R1 adalah hambatan 1 dan R2 adalah hambatan 2 dan R3 adalah hambatan ketiga. Di sini diketahui R1 sama dengan 4 ohm dan R2 sama dengan 5 ohm dan R3 sama dengan 2 ohm. Kemudian diketahui lagi nilai arus listrik adalah 2 ampere, artinya I sama dengan 2 ampere. Jadi di dalam rangkaian tertutup di atas terdapat I total sama dengan 2 ampere. Maka tentukan nilai hambatan total atau R total. Dan yang kedua, tentukan voltase atau V. Kemudian yang ketiga adalah VAB atau tegangan pada titik A sampai titik B. Kemudian VBC tegangan pada titik B ke C. Kemudian tegangan VCD tegangan pada titik C dan D. Yang pertama, kita harus mencari hambatan total atau R total. Sesuai dengan rumus rangkaian secara seri untuk menghitung hambatan total. Rumus hambatan adalah R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, di mana R1 sama dengan 4, R2 sama dengan 5, dan R3 sama dengan 2. Jadi 4 tambah 5 tambah 2 sama dengan 11 ohm. Maka R total sama dengan 11 ohm. Maka didapatlah hambatan totalnya. Kemudian yang kedua yaitu voltase atau V, dimana persamaan sesuai dengan hukum Ohm, dimana V sama dengan I kali R. Jadi V voltase sama dengan kuat arus dikali hambatan. Telah diketahui bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 2 ampere, yang artinya sesuai dengan syarat yang sudah kami jelaskan, bahwa syarat mutlak rangkaian seri ketika arus yang mengalir pada rangkaian seri tidak akan berubah, artinya I total adalah 2 ampere, maka V sama dengan I kali R sama dengan I 2, jadi I sama dengan 2 dikali R sama dengan
dengan 11. Jadi 2 kali 11 sama dengan 22 volt. Maka voltase atau V totalnya adalah 22 volt. Kemudian untuk selanjutnya kita akan cari tegangan atau VAB, tegangan yang berada pada titik A ke titik B atau yang mengalir pada hambatan R1. Mari kita lihat persamaan berikut, di mana IAB sama dengan IBC sama dengan ICD sama dengan 2 ampere. Sesuai dengan syarat mutlak rangkaian seri, di mana I yang mengalir pada setiap hambatan itu sama dengan I total. Sedangkan kita ketahui bahwa I total sama dengan 2. Jadi IAB, IBC, ICD sama dengan 2 ampere. Maka bisa kita cari sesuai dengan persamaan rumus hukum Ohm sama dengan VAB sama dengan IAB dikali R1, karena yang kita akan cari adalah V atau tegangan antara titik A ke B, maka arus yang kita gunakan arus dari titik A ke titik B, di mana arus titik A ke B adalah sama dengan 2 dan R1 sama dengan 4 ohm. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 volt, maka VAB sama dengan 8 volt. Kemudian yang berikutnya yang kita akan cari adalah VBC atau tegangan yang mengalir pada titik B ke C atau yang melewati hambatan R2, di mana VBC sama dengan I atau arus B ke C dikali R2. Telah diketahui bahwa arus tidak berubah dan tetap, maka IBC sama dengan 2 dan R2 sama dengan 5 ohm. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10 volt. Jadi VBC sama dengan 10 volt. Kemudian ada tegangan yang mengalir pada titik C dan D. VCD sama dengan ICD, berarti arus I ke IC ke D dikali dengan hambatan yang nilai itu R3, di mana ICD karena tetap maka sama dengan 2 dan R3 sama dengan 2 ohm. Jadi 2 kali 9 4. Syarat rangkaian seri bahwa tegangan yang mulai setiap hambatan adalah berbeda-beda sesuai dengan dibandingkan dengan tegangan totalnya, di mana tegangan total 22 dan tegangan pada titik A sampai B itu 8. Jadi berbeda antara 20 dan 8. Kemudian BCD juga 10, kemudian VCD juga 4. Jadi 22 dengan 10 berbeda, 22 dengan 4. Tapi syaratnya adalah ketika tegangan yang ada pada titik A sampai titik D ketika ditotal atau dijumlahkan maka sama dengan tegangan totalnya. Jadi untuk V total sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD sama dengan 8 ditambah 10 tambah 4 tambah 60, maka V total yang dijumlahkan keseluruhan dari titik A ke B ke C dan ke D yaitu 22 volt sama dengan V total sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R 22 volt. Oke, selanjutnya kita akan uji rangkaian tersebut dengan menggunakan alat ukur. Apakah kita akan mendapatkan V total sama dengan 22 dengan alat ukur, dan VAB, VBC, dan VDC kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita hitung sebelumnya. Oke, langsung saja kita rangkai. Nah, di sini saya sudah siapkan. Jadi kita akan cari sumber tegangan atau V total atau baterainya. Jadi kita di sini gunakan baterai.
kemudian ada resistor, kemudian kita cari alat ukur. Karena ini sumber tegangannya DC, maka kita gunakan DC voltmeter untuk menghitung tegangan. Dan rangkaian untuk pengukuran tegangan atau voltmeter itu dirangkai secara paralel dengan hambatan. Dan untuk ampere DC untuk pengukuran arus DC-nya itu dirangkai secara seri. Kita tempatkan sini aja. Langsung kita buat jalur. Oke, kita rangkai untuk voltmeternya. Nah, jadi kita pasang di sini masing-masing voltmeter untuk mengukur tegangannya setiap hambatannya, dan kita pasang di sini ampere atau pengukuran arusnya, ampermeternya untuk mengukur arus totalnya. Oke, setelah kita rangkai semua, tes tinggal jalankan dan lihat hasil tegangannya terukur. Oke, kita play. Oh, maaf sebelumnya kita belum tetapkan R1, R2, R3 nya, kemudian tegangan totalnya yaitu 20 volt. Jadi kita atur dulu. Untuk R1 itu ada 4 ohm, kemudian R2 itu 5 ohm, kemudian R3 adalah 2 ohm. Kemudian V totalnya sampai 22 dan 22 volt. Nah, maka kita akan menguji apakah yang terukur betul sesuai dengan yang kita dapatkan, termasuk arusnya 2 ampere, kemudian tegangan titik A ke titik B, kemudian titik B ke C, kemudian titik C ke D. Oke, langsung aja kita play. Nah, di sini pada ampermeter atau pengukuran arus di sini terukur 2 ampere sesuai dengan arus totalnya itu 2 ampere. Oke, betul. Kemudian di sini VAB-nya itu 8. VAB itu 8 volt sesuai yang terukur 8 volt pada tegangan A ke B. Kemudian tegangan B ke C yaitu 10 sesuai yang kita hitung 10 volt. Kemudian pada tegangan C ke D yaitu 4 volt sesuai dengan yang terukur yaitu 4 volt. Jadi kita telah membuktikan bahwa perhitungan yang sudah kita hitung tadi adalah betul
pada saat kita aplikasikan dengan satu rangkaian dengan alat pengukuran, maka pengukuran juga membaca sesuai dengan yang kita dapatkan dari perhitungan rumus. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan. Untuk pembahasan rangkaian listrik paralel dan gabungan akan kami bahas nanti di video berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.